Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas terkait dengan penggabungan usaha atau pertemuan terakhir ini terkait dengan penggabungan usaha dengan metode purchase ya. Ini terkait sama prosedurnya ya, menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung dengan nilai wajarnya, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya, membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung, kemudian membuat neraca setelah penggabungan pada pembukaan perusahaan bergabung. Kemudian di sini ketahui ada PT Bunda dan PT Ananda. Di sini diketahui ini PT Bunda akan bergabung dengan PT Ananda, sehingga karena dia akan menggabungkan diri kepada PT Ananda, yang diketahui di sini untuk nilai wajarnya itu PT Ananda ya. Nilai wajar dan nilai buku yang diketahui di sini PT Ananda. Yang digunakan di sini adalah nilai wajarnya. Kemudian kita lanjut, PT Bunda mengakuisisi PT Ananda dengan mengeluarkan 60.000 lembar saham ya, dengan nilai nominal adalah 10 ya rupiah. Nilai pasarnya adalah 18. Jadi di sini ada keuntungan sebesar 8 rupiah dikali dengan 60.000 lembar, jadi ketemunya 480. Dari sini untuk PT Bunda mengeluarkan uang sebesar 250.000. Kemudian di sini investasi pada PT Bunda sebesar 1330. Kemudian ada modal saham adalah 600 diperoleh dari mana? Di sini 60.000 ya, lembar saham dikali dengan 10 ketemu 600. Kemudian di sini agio saham itu 480 dari mana? Agionya berarti ini ada selisih sebesar 8 kali 60, jadi ketemunya adalah 480. Kemudian ada kas yang dikeluarkan adalah sebesar 250 ya, sehingga total investasinya adalah sebesar 1.330.000. Kemudian untuk mencatat penerimaan aktiva, ini kas piutang persediaan ini dilihat dari nilai wajar dari PT Ananda itu sendiri, 50, 150 dan seterusnya sampai utang dagang dan utang wesel. Nah, untuk investasi PT Ananda sendiri diperoleh dari sini ya, 1.330. Untuk goodwillnya diperoleh dari mana? Untuk goodwillnya ini diperoleh dari investasi pada PT Ananda dikurangi dengan aktiva bersih. Untuk aktiva bersihnya itu adalah 1.200.000. 1.200.000 itu dikurangi dengan 1.330.000. Di mana total investasi lebih besar daripada aktiva bersihnya. Aktiva bersih yang 1.200.000 diperoleh dari total dari aktiva dikurangi dengan total hutangnya. Berarti sini aktiva lancar dikurangi total hutang. Berarti sini 1.440 dikurangi dengan 140.000 ya, dikurangi ya. Jadi ketemunya 1.200.000. Itu merupakan aktiva bersih. Jadinya 1,330 ini investasinya lebih besar ya. Akan tetapi kalau investasinya lebih kecil daripada aktiva bersih, maka dia dialokasikan kepada aktiva tetapnya atau aktiva non kasnya. Ya. Ini seperti ini ya. Berarti 1.330 dikurangi 1.2 ya. Jadi ketemu goodwill sebesar 130 dikurangi 1.2, 130 goodwillnya. Ini untuk penggabungannya ya. Di sini dilihat dari untuk penggabungannya ini dilihat dari jurnal 150, 250, 100 dan seterusnya ke bawah. Nah, untuk kasnya di sini posisinya 200.000 itu diperoleh dari mana? Ini ya, untuk kas kan 50 nih posisinya di debit. Sedangkan untuk jurnal di sini 250. Nah, posisinya di kredit, sehingga dia akan mengurangi nih. Kalau di plus minusnya berarti ini 250 dikurangi 50 itu 200. Tapi jadi posisi kasnya di sini posisinya adalah 200, sehingga di sini posisinya minus 200. Untuk neraca setelah penggabungannya berarti di sini kas tambah kas ya, berarti 300 dikurangi 200 ketemu 100, kemudian 125 tambah 150 ini ketemunya 265, 200 tambah 250 ketemunya 450 dan seterusnya ke bawah. Kasus 2, di sini PT Bunda mengambil alih aktiva bersih PT Ananda dengan cara mengeluarkan 40.000 lembar saham dengan nilai pasar ada 15. Di sini nilai nominalnya 10, berarti ada keuntungan 5 rupiah. Berarti 5 dikali 40, jadi ketemunya agionya itu adalah 200.000. Kemudian di sini PT Bunda menyerahkan hutang wesel 250 dan mengeluarkan uang tunai 150.000. Kalau dibuatkan jurnal seperti ini ya, modal saham 400, kemudian munculnya agio 200.000, kemudian hutang wesel ketemunya 250, kas adalah 150. Sedangkan untuk total investasinya adalah 1 juta. Ini tinggal di total aja semuanya keseluruhannya berapa, sehingga total investasi dari PT Bunda itu adalah 1 juta.
Sebagaimana kita ketahui tadi, aktiva bersihnya adalah 1,2. Jadi investasi itu lebih kecil dari total investasi. Berarti statusnya adalah lebih kecil dari aktiva bersihnya. Selisihnya di sana adalah 200.000. Jadi posisinya di sini dialokasikan, yang 200.000 itu dialokasikan kepada aktiva non kas lainnya. Jadi ini untuk perhitungan aktiva non kasnya, berarti di sini untuk aktiva bersihnya ya posisinya 1,2. Untuk aktiva tidak lancar posisinya kebetulan sama di sini adalah 1 juta ya, 1 juta berarti 1,2 ya dikurangi 1 juta jadi ketemu 200. Yang 200 ini dialokasikan, yang 200 ini dialokasikan ke sini ya untuk aktiva tidak lancar, jadi sebagai pengurangnya 20%. Berarti 200 per 1 juta ya, 200 ini dibagi dengan 1 juta ya, jadi ketemunya 20% ya. Untuk 1 juta ini ketemunya 20%, berarti untuk yang tanah di sini 100 dikurangi 20% ya, 20%-nya berarti 80.000, atau kasarannya berarti 100.000 ini dikali 80% lah, jadi ketemunya 80.000. Berarti di sini bangunan ini 500.000 itu dikali dengan 80% ketemu 400, kemudian kendaraan 350 dikali 80% ketemu 280, kemudian hak patennya di sini 50 dikali 80% 40.000 ya, dan seterusnya. Kemudian untuk pengalokasiannya di sini ini dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke jurnal untuk nilainya 80, 400, 280, 40 sama 800. Mana maksudnya ke sini? Ini totalnya ya 800 ya. Nah, ini kas piutang persediaan ya. Ini 80, 40. Untuk kas di sini sebentar dulu. Untuk kas di sini diperoleh dari neraca sebelumnya ya. Iya. Ini kas 100 piutang. Ini untuk aktiva tetapnya dialokasikan semua ya. Bentar, ini dialokasikan semua. Ini kas piutang, ini aktivanya ini dialokasikan semua. Jadi posisinya seperti aktiva tetapnya dialokasikan semua. Nah, jadi aktiva utangnya tetap, persediaan tetap, ini aktiva tetapnya saja yang berubah. Diperoleh dari sini 80, 400, 280, 40 ya. Nah, seperti ini. Kemudian hutang dagang 103, hutang wesel 135 ya. Diperoleh dari neraca yang sebelumnya. Ini ya. Neraca mana nih neraca? Jauh ya. 100 sama 135. Munculnya di sini, masuknya ke sini ya. Kemudian investasi pada PT Ananda itu 1 juta. Untuk penggabungannya, untuk kasnya di sini 150 kredit, untuk kasnya di sini 50, berarti 150 kurangi 50 berarti selisihnya di sini ada 100 ya, 150 kurangi 50 berarti 100, sehingga di sini untuk kas minus 100 posisinya di sini. Untuk piutang seterusnya menyesuaikan sesuai dengan yang ada di jurnal. Kemudian untuk neraca setelah penggabungan tinggal dijumlahkan 300 kurangi 100, 200, kemudian 125 tambah 110 ketemunya 265, kemudian persediaan 200 tambah 250 ketemunya 450, 175 tambah 80 dan seterusnya ke bawah. Kemudian untuk latihannya bisa kalian kerjakan ini, yaitu sebelum dan sesudahnya seperti apa. Ya, di sini diminta buat jurnal saat penggabungan PT Lidi bagaimana. Ini ada di bukunya Arifin ya untuk soal latihannya. Buat pula jurnal penerimaan aktiva bersih dan timbulnya goodwill dalam penggabungan tersebut. Sekian untuk tutorial atau materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.